A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jaa'a bidinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat, khususnya nikmat sehat, nikmat sempat. Kedua nikmat ini alhamdulillah bisa kita tunaikan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya sholat subuh dengan berjamaah. Ini adalah merupakan satu nikmat yang luar biasa. Sholat subuh dan subuh yang penuh keberkahan ini betul-betul adalah satu nikmat yang luar biasa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Kenapa seperti itu? Karena waktu subuh ini, waktu sholat atau waktu subuh, atau di saat kita mendengar kumandang adzan atau sebelumnya, yaitu sulusul lailil akhir, sepertiga akhir malam. Kenapa sepertiga akhir malam? Dalam satu hadis disebutkan yanzilu rabbuna ilas sama'id dunya. Para malaikat turun ke atas bumi ini untuk melihat hamba-hamba Allah yang beristighfar, yang memohon, yang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. May yastaghfiruni aghfirullah. Siapapun yang meminta ampunan kepada aku ampuni, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapapun yang minta apapun yang kita inginkan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, keinginannya, hajatnya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sulusul lailil akhir, sepertiga akhir malam. Kapan itu? Yaitu antara jam 1 sampai subuh. Sepertiga akhir malam. Kalau malam itu dibagi 3, maka 10 jam dibagi 3, berarti 3 jam terakhir, ya antara jam 1 sampai jam 4 atau setengah 5. Itulah sulusul lailil akhir. Setelah kita mengumandangkan adzan subuh, maka ada waktu yang luar biasa juga antara adzan dan iqamah. Kalau kita melakukan yaitu 2 rakaat saja, Nabi menyatakan, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, rakaatul fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia berserta isinya. 2 rakaat fajar lebih hebat, lebih dahsyat daripada orang yang memiliki kekayaan dunia beserta isinya. Maka jangan sampai dilewatkan. Setelah kumandang adzan subuh, segera 2 rakaat fajar itu kita laksanakan. Sholat subuhnya ini juga luar biasa. Sholat subuh yang baru kita lakukan ini di dalam beberapa hadis, kalau kita membuka nanti bisa dibuka di dalam buku Riyadhus Shalihin, bab fadilatus sholatus subhi, bab fadilah tentang sholat subuh. Apa keistimewaan sholat subuh ini? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shallas subhi fil jamaah ka'anna salatul laili kulluh. Siapapun yang sholat
subuhnya berjamaah, seakan-akan dia melakukan sholat malam secara keseluruhan. Padahal kalau kita sholat malam sak jamune wis ngantuk, ini seperti orang melakukan sholat malam secara keseluruhan. Dahsyatnya sholat subuh. Bukan hanya itu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man shalla subhi fil jamaah fa huwa fi dhimmatillah. Siapapun yang sholat subuhnya dengan berjamaah, dia di dalam jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijamin oleh Allah rezekinya, dijamin oleh Allah ketentraman hidupnya, dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kesehatannya, dijamin oleh Allah segalanya. Fa huwa fi dhimmatillah. Dia di dalam jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga di saat setelah sholat subuh ini, kalau kita bergegas untuk menyisihkan sebagian yang kita lakukan, yang kita miliki, itu didoakan malaikat. Didoakan malaikat. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yusbihul ibad illa malakaini yad'uani. Tidaklah berpagi-pagi kecuali malaikat itu senantiasa berdoa. Pada subuh seperti ini, pagi yang seperti ini, dua malaikat itu berdoa. Apa doa malaikat? Doa yang satunya, Allahumma ati kulla dumin munfikin khalafa. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada orang yang munfik, orang-orang yang senantiasa menginfakkan hartanya, yaitu khalafa, ganti yang lebih banyak. Wala balik malaikat ini pada pagi hari ini berdoa, ya Allah, berikanlah pada pagi hari yang seperti ini orang-orang yang mau berinfak, munfik khalafa, gantikan yang lebih banyak, gantikan yang lebih banyak. Begitu juga orang-orang yang tidak mau, orang yang bakhil, didoakan oleh malaikat. Allahumma ati kulladzi mumsikin talafa. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada orang-orang yang senantiasa genggam bakhil dengan hartanya kehancuran dan kehancuran. Insyaallah kita milih doa yang pertama. Maka mari menjadi hamba-hamba yang senantiasa menyisihkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga doa malaikat itu senantiasa menyertai kita semuanya. Sedikit mukaddimah yang saya sampaikan ini, semoga pencerahan ada di dalam diri kita masing-masing. Bapak-bapak dan ibu-ibu, hari ini saya membawa kitab Syahfatut Tafasir yang akan kita kaji, yaitu surah Al-Munafikun. Yang membawa Quran boleh membuka surah Munafikun agar tahu apa isinya. Kalau kita gadukkan dengan kondisi saat ini, maka surah Munafikun ini bisa kita ambil atau dalam rangka 17-an ini kita mengenal kembali apa yang kita kenal, yaitu perusak perjuangan. Surah Munafikin ini memberikan kepada kita gambaran siapakah perusak-perusak, yaitu perjuangan. Kalau dulu pada zaman Nabi kita Muhammad SAW, itu Nabi di saat berada di Mekah belum ada orang-orang yang disebut dengan orang-orang munafik. Pada zaman Nabi kita Lut alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, terus itu tidak ada kaum munafik. Yang ada siapa? Orang yang beriman, orang
kafir, nek gak iman yo kafir. Itu aja, dua aja. Kapan munculnya orang-orang munafik ini? Kita harus mengetahui sejarahnya. Sejarah orang-orang munafik itu kapan? Maka di dalam beberapa kitab ada kelompok, 3 kelompok yang berada di Madinah di saat Nabi hijrah. Yang pertama kaum Yahudi. Kaum Yahudi ini ada beberapa suku. Ada Bani Qainuqah, ada Bani Nadir, ada Bani Quraidah. Qunaiqah, Nadir, Quraidah. Ini yang hidup di Madinah pada saat Nabi sebelum hijrah. Yang kedua, penduduk asli dari orang-orang Madinah pada saat itu adalah kaum Aus dan Khazraj. Kaum Aus dan Khazraj. Kaum Aus dan Khazraj ini yang senantiasa terus berperang. Terus berperang di antara mereka, bertikai terus menerus, tidak pernah berhenti. Maka sesampai Nabi kita Muhammad SAW di Madinah, dipersatukan ini, dipersatukan kaum Aus dan Khazraj. Maka inilah yang disebut orang-orang Ansar, kaum Aus dan Khazraj. Kaum Aus dan Khazraj dan orang-orang Yahudi yang tidak beriman, inilah yang disebut dengan orang-orang munafik. Kaum Yahudi dan kaum Aus dan Khazraj yang tidak beriman, ini disebut orang-orang yaitu munafik. Dari kaum Aus dan Khazraj dan orang Yahudi. Siapa pemimpinnya pada saat itu? Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul. Pemimpin utama pada saat itu yaitu Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul. Maka gambaran yang seperti inilah pada saat itu yang merusak, yaitu perjuangan Nabi pada saat Nabi berada di Madinah. Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul luar biasa dahsyatnya. Datang di saat Nabi berhijrah, berangkat dari Madinah. Sesampai di Madinah, yang menyambut itu adalah Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul. Wahai Rasul, silakan singgah di tempat kami. Tempat kami lebih besar, tempat kami lebih luas, tempat kami lebih bagus dari orang-orang yang ada di Madinah ini. Silakan singgah di tempat kami. Akan tetapi niat dari Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul ini bukan untuk menjadi orang Muslim, akan tetapi ingin mengetahui gerakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan oleh Nabi, perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia mengetahui segalanya. Dari sinilah muncul orang-orang munafik pertama kali. Maka di dalam sejarah Islam, pemimpin munafik pertama kali adalah Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul. Orang-orang munafik apakah hanya ada di dalam pada saat Nabi kita Muhammad SAW saja? Tidak. Orang munafik itu terus berjalan sampai nanti akhir zaman, terus akan ada. Akan terus ada. Tidak pernah berhenti. Cuma beda nama saja, perilakunya sama. Maka nanti di saat kita mengkaji surah Al-Munafik ini, kita akan tahu, oh, orang munafik itu seperti ini. Kita akan tahu. Kita lihat
Sambil nanti kita lihat ciri orang munafik itu bagaimana, agar kita mengetahui orang-orang atau hakikat kriteria orang-orang munafik. Kita lihat surah Al-Munafikun ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Ijja'akal munafiquna qalu." Ijja'aka, di saat datang kepada kamu wahai Muhammad. Siapa itu? Al-munafiqun, yaitu orang-orang munafik. Qalu, mereka berucap, nashhadu. Di awal Allah mengisahkan dengan sejarah yang telah berlalu. Ja'a itu adalah sighah madiyah, fi'lin madi yang fungsinya untuk masa yang sudah berlalu. Akan tetapi di saat berucap, ucapannya ini sama. Zaman Nabi hari ini, nanti terus akan ada. Apa yang diucapkan oleh mereka? Nashhadu. Allah tidak mengatakan di dalam ayat ini syahidna, kami menyaksikan. Tetapi Allah menyatakan nashhadu, wahai Muhammad kami bersaksi, innaka la rasulullah, sesungguhnya engkau adalah Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang munafik ini kapanpun dimanapun itu senantiasa memuji orang, mengagung-agungkan orang. Datang presiden yang pengganti dari satu yang lain, orang munafiknya pasti ada. Oh, presiden iki kaya Umar bin Khattab. Oh, niki terus akan ada ini. Akan terus ada. Nabi pada saat itu saat didatangi oleh orang-orang munafik, mereka mengatakan, innaka la rasulullah. Oh, jenengan ini hebat wahai Rasul, utusan Allah. Jenengan ini luar biasa wahai Rasul. Ini pasti akan ada hal yang seperti ini. Mereka senantiasa memuji dan memuji, tidak pernah tidak. Kalau istilah orang sekarang ini, menjilat dan menjilat. Terus diunggulkan, oh hebat dan lain sebagainya. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwasanya orang-orang munafik itu kapanpun dimanapun akan senantiasa menjilat kepada orang lain. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala meyakinkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala ya'lam, Allah mengetahui, innaka sesungguhnya engkau wahai Muhammad la rasuluh, betul-betul adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Allah Subhanahu wa ta'ala betul-betul mengetahui sesungguhnya orang-orang munafik itu lakadzibun. Orang-orang munafik itu adalah pendusta, pembohong. Yang pertama senantiasa menjilat, yang kedua pembohong. Setiap kali berucap tidak pernah benar. Maka di dalam kitab ini disebutkan orang munafik itu ada dua. Maka kalimat munafik itu dari kata nafak.
Nafak itu artinya terowongan. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu di saat jenengan melakukan ibadah haji atau umrah, terowongan Mina itu disebut nafak Mina, nafak Muaisim, nafak Abdullah ibn Aziz. Nafak. Kenapa? Karena nafak itu memiliki ada pintu masuk, ada pintu keluar. Wajahnya dua. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersemayam, bertempat tinggal di saat dikejar-kejar di dalam satu tempat yang disebut ghar. Ghar itu gua. Gua itu hanya memiliki satu pintu, tempat masuknya di situ, tempat keluarnya juga di situ. Itu namanya gharun, gua. Pintu satu ya wis di situ, keluarnya masuknya juga di situ. Kalau nafak pintunya dua, satu ke sana, masuknya di sini, keluarnya di sana. Maka kata inilah yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang munafik itu senantiasa memiliki dua wajah. Maka ada munafik itu, munafik yang pertama munafik aqaidi, munafik akidahnya. Munafik apanya? Oh, akidahnya. Bagaimana untuk mengetahui munafik akidahnya sampai menjual akidah itu? Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Orang munafik itu kalau bertemu bersama orang-orang yang beriman, bolong, friend, bestie dan lain sebagainya. Mereka mengatakan kami ini teman kalian semuanya. Yes. Tetapi wa idza khalau ila syayatinihim, kalau mereka ini sudah berpisah dari para setan-setan itu, kalau kita ini dianggap setan-setan, kalau ila syayatinihim qalu innama nahnu mustahzi'un. Mereka kembali kepada konco-konconya, mereka mengatakan, saya ini sama dengan kalian. Kami ini hanya memperolok orang-orang yang beriman saja. Ya, ini kalau kita cocokkan orang-orang yang seperti ini pada zaman sekarang ini, ketemu orang yang beriman, kami iman, kami yakin. Tapi kalau sudah bersama mereka, bersama orang Yahudi, bersama orang Nasrani, bersama orang-orang kafir yang lainnya, awak ini bolo. Saya hanya memperolok-olok umat Islam saja. Ini munafik akidahnya. Di dalam surah Al-Munafikin ini digambarkan oleh Allah semua kriteria orang-orang munafik yang aqaidi dan orang-orang munafik yang disebut amali yang kedua. Jadi munafik yang kedua itu adalah munafik amali, perbuatannya. Bagaimana perbuatannya orang-orang munafik itu? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiqi salat. Tanda orang yang beriman itu tiga. Yang pertama, idza hadasa kadzaba. Kalau dia berucap pasti dusta. Omongane gak iso dipercaya. Banyak pemimpin-pemimpin yang sekarang itu seperti itu. Ngomongnya A jebule B. Iso
Teleh sore tempe. Sudah tidak sama ucapannya. Yang sekarang ini muncul yang seperti itu. Yang kedua, wa'ida wa'ada khalafa. Kalau berjanji pasti dikhianati. Janji ini dabrus, tidak bisa dipercaya. Yang ketiga, wa'ida tumina khan. Kalau dia berucap kalau dia diberi amanat pasti khianat, tidak pernah memikirkan rakyatnya. Sing dipikir wong sing sugi-sugi oligarki dan lain sebagainya. Ini yang jelas seperti ini. 14 abad yang lampau Nabi sudah memprediksi hal yang seperti itu. Ono kabeh saya gitu. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang pertama ini sudah kita temukan dua. Yang pertama, munafik itu senantiasa penjilat. Yang kedua, senantiasa berbohong, senantiasa berdusta. Yang kedua, ayat yang kedua kita lihat Allah Subhanahu wa taala menyatakan ittakhadu aymanahum junnah. Ittakhadu, mereka telah menjadikan apa itu aymanahum, yaitu sumpah-sumpahnya, junnah, sebagai tameng. Wallahi, hati-hati kalau ada orang, saya mengatakan seperti ini. Istri saya itu berkali-kali kedatangan koncone, tapi saya selidiki kurang, si A si B kurang bagus. Datang ke rumah, pinjam uang dan lain sebagainya. Wallahi, durung lapo-lapo lho, wallahi ping balak-balik. Wah siki, saya bilang sama istri saya, delok anak dilongkah selak nyelang duit. Karena sumpah balak-balik. Wallahi tak sahur. Wallahi. Kalau ada ketemu orang yang seperti ini orang yang munafik. Dijadikan sumpahnya sebagai tameng. Padahal sumpah itu adalah akhir daripada segalanya. Kalau sudah ucapan tidak bisa dipercaya, maka sumpah yang kita keluarkan. Ini durung apa-apa ya sumpah. Wallahi. Hati-hati. Allah menyatakan ittakhadu aymanahum junnah. Dia jadikan sumpah-sumpahnya itu sebagai tameng. Cek dipercaya wong. Saya bersumpah seperti ini, cek dipercaya wong. Allah mengabarkan kepada kita, wong nek akeh sumpahe malah ojo dipercaya. Siapa yang mengabarkan? Allah. Kalau kita ngaji tahu. Tuh, Allah mengajarkan kepada kita, nek wong akeh sumpahe iku wong gak iso dipercaya. Tidak bisa orang yang banyak sumpahnya wallahi, hati-hati. Dan yang ketiga, orang yang menjadikan yaitu sumpahnya sebagai tameng. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala menyatakan fasaddu an sabilillah. Kita kaji sedikit-sedikit supaya paham. Oh, ngene ta wong munafik. Fasaddu, maka mereka itu orang-orang munafik itu senantiasa menghalang-halangi dari jalan Allah. Kita lihat pada periode hari ini, di saat kita sudah merasakan 10 tahun presiden yang luar biasa itu katanya. Ini Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran fasaddu an sabilillah, mereka menghalang-halangi dari jalan Allah. Gak oleh paski beraka gawe jilbab, gak oleh. Ya,
Fasaddu an sabilillah. Mereka banyak hari ini orang mengumpulkan statement si A ini luar biasa. Toko dia mengatakan agama adalah racun. Luar biasa. Jangan lihat di YouTube ini, banyak orang mengungkapkan statement si A ini yang menghalang-halangi orang untuk memakai jilbab. Fasaddu an sabil. Iki cek situ durung liyane. Maka orang-orang munafik itu dinyatakan oleh Allah fasaddu an sabilillah. Mereka berupaya semampu mungkin untuk menghalang-halangi dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia berbagai macam, termasuk kita-kita yang gak lapo-lapo dipancing hari ini. Kilo tambang. Wah, kesengelingno dengan ayat Al-Qur'an wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi. Kalau dikatakan janganlah kalian melakukan kerusakan di atas bumi ini. Apa yang mereka ucapkan? Qalu innama nahnu muslihun. Aku lupa kerusakan, aku akan memperbaiki bumi. Wallahu a'lam. Yang jelas sudah banyak orang mengingatkan. Semoga kita terselamatkan. Amin ya rabbal alamin. Jadi yang keempat, orang munafik itu dinyatakan oleh Allah mereka senantiasa melakukan kerusakan ataupun mereka senantiasa menghalang-halangi jalan Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam cara. Ini yang keempat. Innahum sa'a ma kanu ya'malun. Sesungguhnya mereka itu sejelek-jelek apa yang mereka lakukan. Kalau ayat ini untuk orang-orang munafik zaman Nabi, maka kalimatnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan innahum sa'a ma kanu amilu, yang sudah berlalu. Tetapi ayat ini tidak. Allah Subhanahu wa taala menyatakan innahum sa'a ma kanu ya'malun. Sesungguhnya mereka itu adalah melakukan apa-apa yang paling jelek. Siapapun rezimnya nanti dicocokkan dengan ayat ini. Penjilat, pembohong, menjadikan yaitu sumpah sebagai tameng dan menghalang-halangi dari jalan Allah. Saya mengkaji seperti ini, ada dasar tafsirnya. Jadi saya bawa bukunya tafsir supaya tidak gelambiar, sesuai dengan penafsiran ulama. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan ayat yang ketiga, dzalika bi annahum amanu summa kafaru. Allah Subhanahu wa taala memberikan pernyataan kepada kita, orang munafik itu yang kelima, bi annahum, disebabkan mereka itu amanu summa kafaru, kemudian mereka kafir. Jadi mereka itu mudah untuk menyatakan kami beriman, besok sudah menyatakan kami kafir. Tidak malu-malunya mereka, aku belum iman. Maka tetapi satu saat dia bersekongkol dengan orang-orang Yahudi, bersekongkol dengan orang-orang Zionis dan lain sebagainya. Satu saat dia menyatakan iman, satu saat dia menyatakan kami kafir, kami ingkar. Ini yang kelima. Jadi orang munafik itu kriterianya diantaranya yang kelima adalah pernyataannya, statementnya
hari ini iman, besok sudah menyatakan kafir. Allah menyatakan di dalam ayat yang lain, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Kapan itu melakukan iman? Nek ketemu orang-orang yang beriman, kumpul orang-orang yang beriman, pejabat-pejabat, aku ya iman, bodoh. Saya beriman sama dengan kalian. Akan tetapi di saat mereka bertemu dengan sesama orang-orang kafir, wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Bertemu dengan orang-orang kafir, oh, saya ini sebenarnya sama dengan kalian kafir. Kami hanya memperolok-olok orang yang beriman. Diungkap oleh Allah Subhanahu wa taala hal yang seperti ini supaya kita paham. Ini loh kriterianya orang munafik itu seperti ini. Kita tidak boleh percaya 100% kepada mereka. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan. Apa sebabnya mereka mengucapkan seperti itu? Allah menyatakan fatubi'a ala qulubihim, fatubi'a ditutup mati, wis distempel. Tobaah itu distempel oleh Allah. Ada kalimat khatam, khatam itu sudah ditutup mati hati mereka. Ala qulubihim, hati mereka, fahum la yafqahun, sehingga mereka tidak memahami. Tidak memahami. Kalimatnya la yafqahun, mereka tidak memahami apa yang terjadi. Sing penting uang. Maka Nabi jauh-jauh hari itu sudah mengingatkan bahwasanya ad-dunya khulwah, dunia itu manis wa khudrah, memikat seluruh manusia. Itu Nabi 14 abad yang lampau itu sudah mengingatkan ad-dunya khulwah, dunia itu manis wa khudrah, dan khudrah itu aslinya hijau, artinya memikat siapapun yang melihat. Itu kehidupan dunia. Maka kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar di dalam kehidupan ini orientasi hidup itu tidak hanya kehidupan dunia. Kalau hanya kehidupan dunia, lupa segalanya. Karena dunia itu manis, dunia itu memikat, menyenangkan. Siapa? Gak ono sing gak arep dunia itu, gak ada. Semuanya apakah tidak boleh? Boleh. Tetapi kita dibatasi untuk mencari sesuatu yang halal. Ini yang kelima. Jadi yang kelima itu bahwasanya orang-orang munafik itu dinyatakan oleh Allah amanu summa kafar. Kenapa menjadi iman setelah itu kafir? Fatubi'a ala qulubihim, karena hati mereka itu telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat berikutnya yang keenam. Yang keenam, siapa orang-orang munafik itu? Allah menyatakan wa idza ra'aitahum, dan jikalau kalian melihat mereka orang-orang munafik itu, tu'jibuka ajsamahum, tu'jibuka menakjubkan kalian semuanya. Apa ajsamahum? Penampilan mereka. Gak ono wong munafik itu sing penampilannya elek. Penampilannya mereka tu'jibuka ajsamahum, penampilannya luar biasa. Yaqulu tasma' liqaulihim, jika mereka berucap kalian akan mendengar ucapan mereka. Jadi ucapan mereka itu senantiasa didengar orang. Dia seorang profesor, doktor, didengar orang. Penampilannya luar biasa. Kalau berucap senantiasa didengar orang. Tapi ingat, mereka itu
Allah menyatakan amanu summa kafaru. Ini orang-orang munafik. Jadi orang-orang munafik itu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti penampilannya luar biasa tuh jibukat sama gak ono wong munafik sing bungkring elek pun gak ono. Digambarkan Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul itu ganteng gagah, penampilannya luar biasa. Hari ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang yang seperti itu sebagaimana Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul. Orang-orang munafik yang ada itu ganteng gagah duwe akeh. Dibuka aja sama. Yaquluna tasma' liqaulihim. Jadi orang munafik itu dari penampilannya sudah menakjubkan. Ucapannya senantiasa didengar. Hati-hati kita di saat mendengar mereka, ucapan mereka. Lihat mereka dulu bagaimana si A si B ini, apakah sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan seperti itu. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan ka'annahum khusubum musannadah. Allah memberikan gambaran orang munafik itu ka'annahum, seakan-akan mereka itu khusubun musannadah. Khusub itu kayu yang bersandar. Bagaimana kayu yang bersandar itu? Oh, berarti tempat sandarannya pasti kuat. Nek ono kayu, orang munafik itu diibaratkan oleh Allah kayu. Tetapi kayunya bersandar, tempat bersandarnya pasti kuat. Nek gak kuat pasti rubuh. Artinya apa? Orang munafik itu tidak pernah berdiri sendiri. Pasti di belakang mereka adalah orang-orang yang kuat yang senantiasa mendanai mereka. Yes, wani piro kayak. Allah yang mengungkap ini, bukan saya. Diungkap oleh Allah Subhanahu wa taala, orang munafik itu diibaratkan khusub, pohon atau kayu yang bersandar. Bersandarnya di tempat yang kokoh, yang kuat, dananya yang banyak. Nek dhewe ngomong titik apa? Mah mlebu. Mlebu penjara. Karena di belakangnya adalah orang-orang yang kuat, ngomong opo ae. Kebal hukumnya. Ini Gusti Allah sih ngomong, bukan saya. Allah Subhanahu wa taala yang mengungkap hal yang seperti itu. Sandarannya adalah sandaran yang kuat. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Orang munafik itu dinyatakan oleh Allah yahsabuna, setiap kali mereka itu mendengar kulla sayha, setiap kali ucapan alaihim atas mereka. Nono wong ngomong nyindir-nyindir itu pasti menyatakan, oh kamu ngelek-ngelekno aku ya, menjelek-jelekkan saya ya. Padahal tidak. Jadi setiap kali ucapan umat Islam yang ayat Al-Quran diucapkan, nyindir aku. Ada seorang dai menyatakan seperti ini, tidak menyebut nama, oh nyindir aku ini. Kesindir. Kulla sayha alaihim. Setiap kali ada ucapan pasti mereka menyatakan, oh saya ya, nyindir aku, hati-hati ya. Ini yang terjadi. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan humul adu.
Allah yang menyatakan humul adu, orang-orang munafik itu adalah musuh kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Fahdharu, maka jauhilah oleh kalian semuanya. Itu diungkap oleh Allah bahwasanya munafik itu adalah musuh orang Islam. Maka tempat orang munafik itu nantinya fid-darkil aswal minan nar. Tempatnya adalah paling bawah dari api neraka, inti neraka. Bayangkan, bukan hanya di atasnya, inti neraka, yaitu mang gara-gara iman kafir. Boleh wong iman kadang-kadang nek ketemu wong kafir, wah ngelek-ngelek nong iman. Mereka itu adalah musuh kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Wahdharu, jauhilah oleh kalian semuanya. Qatalahumullah, Allah membinasakan mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Anna yufakun, bagaimana kalian itu bisa berpikir. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semuanya. Mari dilihat dari awal ciri orang munafik supaya lebih mengenal kembali. Yang pertama, mereka adalah nashhadu innaka la rasuluh. Mereka adalah orang yang suka untuk mencari simpati ataupun dolek-dolek, menjilat-jilat. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyatakan innal munafiqina lakadzibun. Dikasih oleh Allah lakadzibun, sesungguhnya orang-orang munafik itu betul-betul pendusta, lamu takkid, betul-betul pendusta. Yang ketiga, ittakhadu aymanahum junnah. Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai tameng. Yang keempat, fasaddu an sabilillah. Mereka senantiasa menghalang-halangi dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ono wong jange budal ngaji apa wae ngaji wis nang omahe. Fasaddu an sabilillah. Yang kelima, amanu summa kafaru. Mereka itu iman, setelah itu besoknya kafir, paginya iman, sorenya kafir. Yang keenam, taba Allahu ala qulubihim. Allah Subhanahu wa taala menutup hati mereka karena iman summa kafir. Yang ketujuh, Allah menyatakan ra'aitahum tu'jibuka al-samum. Penampilan orang-orang munafik itu menakjubkan. Saking menakjubkannya, kalau mereka berucap pasti kalian dengar. Hati-hati, ucapannya senantiasa memikat orang lain. Yang ke-8, ka'annahum khusubun musyannadah. Mereka itu diibaratkan oleh Allah adalah pohon ataupun khusub. Khusub itu kayu yang bersandar di tempat yang kokoh. Di belakang mereka ada orang-orang yang hebat yang mendanai mereka. Allah mengingatkan humul adu, mereka adalah musuh kalian. 8 ini lebih dulu, nanti kita selain waktu kita ini sampai ayat ke-11 ini diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya. Ini cek 4 ayat sudah 8 kriteria. Ya, saya buka lebih dahulu tanya jawab supaya lebih monggo, ada yang ditanyakan Bapak-bapak Ibu-ibu? Kita mengkaji ini sambil ndeloki awake dhewe. Ono enggak awake dhewe nang ngene?
kriteria ini. Semoga kita dibebaskan dari sifat kemunafikan. Tidak menjadi orang-orang yang diletakkan oleh Allah, yaitu inti bina neraka yang paling bawah. Silakan yang insyaallah lain waktu kita akan teruskan. Ada yang tanyakan? Gimana Bapak? Sini yang sampaikan tadi, kalau boleh saya juga mengetahui yang jadi seperti kayu yang tersangga. Ya. Nah, kalau lebih sempit bisa nggak diartikan bahwa orang-orang yang munafik itu dia betul-betul mempelajari sehingga dia itu mempunyai kemampuan yang ini yang sempit dulu. Sampai dengan tadi nyampaikan kan Secara umum ya. ada orang yang belakangnya yang kuat. Ya. Kalau saya bolehkah saya katakan bahwa ini dari dirinya sendiri, dia itu seorang munafik itu betul mempelajari dirinya, menguatkan bila ada orang yang bertanya itu dia mampu untuk memahami semua. Gimana? Ya. Ya, Allah Subhanahu wa taala di saat mengungkapkan kalimat ini memberikan pemahaman kepada kita bahwasanya orang munafik itu adalah satu kesatuan. Tidak berdiri sendiri. Tidak ada orang munafik itu yang sendiri. Aku munafik ijen, enggak ada. Karena di saat berada di Madinah pada saat itu, orang munafik itu adalah provokator. Kita lihat pada perang Uhud. Ya, setelah perang Badar, perang Uhud. Orang berangkat untuk melakukan perang 1000 bala tentara, diprovokasi oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Ayo, apa wae di perang iki mulai. Itu sampai terprovokasi 300 orang. Kalau hanya sendiri Abdullah bin Ubay wis mulai dhewe. Maka kemunafikan itu tidak bisa satu orang, pasti dia adalah terorganisir, satu kesatuan yang luar biasa. Maka Allah memberikan gambaran hal yang seperti ini. Ka'annahum khusubum musannadah. Orang munafik itu seakan-akan sebagaimana yaitu pohon ataupun kayu yang bersandar ke tempat yang kuat. Di belakang mereka adalah orang-orang yang dahsyat, ngomong wae aman. Jadi ngomong wae aman, menjelek-jelekan umat Islam kayak ini aman. Dilaporno balik-balik aman. Itu terasa kan? Terasa di saat rezim ini, si A dilaporno ping bolak-balik ya aman naik. Di belakang mereka adalah yaitu kekuatan yang luar biasa. Maka tidak bisa diklaim satu orang saja. Nek satu orang, Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul itu dahsyat luar biasa, kekayaannya luar biasa. Akan tetapi dia memprovokasi yang lain. Kalau sendiri wis mulai dewe ya wis, orang yang tidak akan. Makanya munafik itu satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Saya kira seperti itu. Karena Allah Subhanahu wa taala di saat menyatakan di dalam ayat-ayatnya hum berkali-kali disebutkan mereka, berarti satu kesatuan yang kuat. Nggih, monggo, Pak. Apakah ada kemungkinan pertarungan di ideologi batil sama hak itu selalu melatar belakangi orang-orang yang model seperti munafik? Ya. Esennya sepertinya muslim dalam itu. Apakah ideologi yang ada di
hati mereka itu selalu membenci hak. Ya. Ya, setiap zaman pasti ada semenjak zaman Nabi. Karena kemunafikan itu terjadinya di saat Nabi setelah hijrah dari Mekah menuju ke Madinah. Sebelum-sebelumnya tidak kita dapatkan. Pada zaman Nabi yang terdahulu, nikah iman ya kafir, nikah iman ya kafir. Tetapi setelah Nabi kita Muhammad SAW, maka terjadilah itu. Diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu hampir di dalam ayat-ayatnya, dari ayat-ayat surah Al-Baqarah dikaji, ada di dalamnya banyak. Di dalam ayat ini surah Munafikun. Ya, itu dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya bagaimana? Setiap zaman pasti ada. Pada zaman Nabi, di saat Nabi memerangi antara hak dan batil, ada orang munafiknya. Orang yang menyatakan innaka nasyhadu innaka la rasulullah, dengan ini Habib. Pada zaman Belanda, di saat Jenderal Sudirman berperang dengan Belanda, ada orang-orang yang munafik ini. Penjilat-penjilat ini datang kepada Belanda, wis, aku ya pecarane aman, nggak usah perang, jangan diperang dan lain sebagainya. Itu pasti ada. Jadi setiap zaman pasti akan ada setelah Nabi kita Muhammad SAW. Cuma berbeda nama orangnya saja, perilakunya sama. Saya kira itu. Sudah? Ya, terima kasih. Mari. Biasanya sampai jam berapa? Sudah ya? Ya, terima kasih banyak. Mari kita tutup dengan berdoa. Semoga yang kita kaji pada kesempatan yang mulia ini memberikan pencerahan hati dan pikiran kita semuanya. Alhamdulillah hamdan ikafi ni'amahu wa ikafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa sultanika. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna minhu ma jahilna. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatal muqarrabin wa imamal muttaqin. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina. Tawaffana muslima wal hikna bis salihin. Tawaffana muslima wal hikna bis salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.